Tentang sambungan kayu dalam konstruksi bangunan, penting untuk diakui bahwa teknik mortis dan tenon telah menandai perjalanan panjang konstruksi kayu. Terlepas dari inovasi-inovasi modern, sambungan ini tetap menjadi dasar yang solid untuk pembangunan kayu. Kemampuan untuk menggabungkan dua bagian kayu secara kuat dan aman adalah unsur kunci dalam memastikan kekokohan dan ketahanan struktur kayu terhadap berbagai beban dan tekanan. Sementara teknologi telah menghadirkan berbagai alternatif, terutama dengan penggunaan paku, sekrup, dan lem khusus. Teknik mortis dan tenon masih memegang tempat penting dalam konstruksi tradisional dan bahkan dalam desain bangunan kontemporer. Dengan penghormatan terhadap warisan konstruksi kayu kuno, para ahli dan tukang kayu modern terus mengembangkan metode ini, memastikan bahwa sambungan kayu tetap menjadi unsur yang tak tergantikan dalam membangun bangunan kayu yang berdaya tahan dan indah. Semuanya, kami mahasiswa arsitektur Podomoro University. Nama saya Neil dan ini adalah rekan saya. Nama saya Ahmad Trihandoko. Hari ini kita berada di Taman Mini Indonesia dan kita akan menjelaskan tentang sambungan kayu. Yuk, ikuti kami. Ayo. Salah satu konstruksi sambungan kayu yang mudah dan sederhana adalah pen dan lubang. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan tenon atau mortise. Konstruksi ini paling sering diterapkan dalam berbagai konstruksi sambungan kayu, terutama kursi dan meja kayu solid. Selain mudah dibuat, jenis sambungan ini sangat kuat karena bidang kayu yang diikat dengan lem cukup luas. Pada sambungan ini terdapat dua bagian yang krusial, yaitu pen. Untuk mendapatkan kekuatan maksimal dari sambungan, pen diharuskan memenuhi minimal syarat sebagai berikut. Ukuran panjang minimal setengah lebar kayu dan maksimal panjang sama dengan lebar kayu. Ketebalan pen 1/3 atau setengah ketebalan kayu, bisa lebih tebal tergantung komponen lawan sebagai lubang. Lebar pen sama dengan lebar kayu. Jika harus dikurangi karena posisi sambungan, maksimal pengurangan adalah setengah dari ketebalan kayu. Buatlah chamfer atau bevel pada ujung pen sebesar 2 mm untuk memudahkan pen masuk ke lubang pada waktu proses assembling. Bevel ini juga akan berfungsi untuk tempat berkumpulnya lem pada waktu pressing. Yang kedua yaitu lubang. Membuat lubang yang tepat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Lebar lubang maksimal 1/3 dari ketebalan kayu. Apabila sambungan pada posisi sudah tanpa kelebihan panjang, lubang harus berada minimal setengah ketebalan kayu dari ujung kayu. Kedalaman lubang sebaiknya diberi kelebihan sebesar 2 mm untuk tempat penumpukan lem pada waktu assembling. Lubang harus benar-benar bersih pada waktu penyambungan. Bagaimana cara menggabungkan posisi sambungan? Sebaiknya dibuat lidah-lidah pen yang akan membantu mengurangi perubahan bentuk sambungan karena penyusutan kayu. Panjang dan tebal lidah pen sebaiknya 1/3 dari ketebalan komponen kayu yang berfungsi sebagai lubang. Panjang lidah pen juga perlu dikurangi sebesar 2 mm untuk tempat lem pada waktu assembling. Di rumah adat tradisional Jawa banyak sekali menggunakan sambungan kayu jenis pen dan lubang. Dikarenakan sambungan kayu pen dan lubang berperan penting dalam konstruksi rumah adat Jawa karena dia bisa memadukan tujuan praktis dan kebudayaan. Kekuatan dan stabilitas sambungan ini luar biasa vital untuk menghadapi gempa dan badai tropis yang cukup sering terjadi di Indonesia, terutama yang terjadi di Pulau Jawa. Rumah tradisional di Jawa juga menghindari penggunaan paku dan sekrup berbahan dasar logam karena resiko korosi akibat iklim di Pulau Jawa sendiri.
dan juga keterbatasan ketersediaan bahannya. Sambungan ini mempromosikan sustainability dengan mengandalkan teknik sambungan kuno yang tidak memerlukan alat atau bahan modern yang memerlukan energi intensif. Sehingga secara tidak langsung, sambungan kayu ini mendukung praktik konstruksi eco-friendly. Selain itu, menggunakan sambungan pen dan lubang merupakan cara untuk melestarikan tradisi dan warisan budaya Jawa. Sambungan ini juga dapat beradaptasi baik dengan iklim di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memungkinkan kayu untuk berfleksibilitas dengan perubahan suhu dan kelembapan udara, mencegah kerusakan yang bisa terjadi pada struktur kaku. Dalam segi estetika, desain rumitnya menambahkan elemen menarik dalam arsitektur rumah yang seringkali ditampilkan sebagai tektonika arsitektur. Selain itu, dalam budaya Jawa, kayu sering dianggap sebagai entitas hidup, dan penggunaan sambungan pen dan lubang dipercaya menjadi semangat kayu serta memberi kontribusi pada keselarasan keseluruhan rumah. Secara keseluruhan, penggunaan sambungan kayu ini menggabungkan kekuatan struktural, pelestarian budaya, dan aspek estetika, menjadikannya bagian penting dalam konstruksi rumah tradisional Jawa. Kemudian, sambungan kayu khususnya teknik mortis dan tenon telah memainkan peran yang penting dalam sejarah konstruksi bangunan dari zaman kuno hingga saat ini. Meskipun teknologi modern telah memberikan alternatif, prinsip dasar sambungan kayu tetap menjadi fondasi yang kuat dalam membangun struktur kayu yang kokoh dan tahan lama. Penghargaan terhadap warisan konstruksi kayu kuno dan upaya terus-menerus dalam pengembangan metode ini menjadikan sambungan kayu sebagai elemen yang penting dalam dunia konstruksi yang masih relevan dan tidak tergantikan.